Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Para alim, para kiai yang kami hormati, para ibu nyai, alhamdulillah, inilah kinerja pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah masa khidmat tahun 2018 sampai 2024. Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, PWNU Jawa Tengah bertekad mewujudkan keseimbangan antara jaringan jam'iyah dan jamaah. Hingga saat ini, kultur masih relatif lebih kuat dibandingkan dengan struktur yang ada. Tantangan zaman mengharuskan kemandirian organisasi melalui strategi keseimbangan jam'iyah dengan jamaah. Ini semua pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mulia dan besar dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, konferensi kali ini mengusung tema meneguhkan khidmat, memuliakan umat. Wa ammal ulama wa huwa aqulu al-insanu al-kamil, al-insanul kamil, lianna hadhihi al-jam'iyah harakatun lil ummah laisa bi rahatil lil ulama wa manafi'u hadhihi al jam'iyah lil ummah la lil ulama li'anna al ulama insanun kamilun qad nafada jami'a umuri dunyahum. Konferensi wilayah ke-16 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Gedung Aswaja Center, Jalan Sriwijaya 2, Kota Pekalongan, pada hari Selasa hingga Rabu tanggal 5 dan 6 Maret 2024. Ada 7 bidang yang diamanahkan oleh Konferwil 15 di Ponpes Miftahul Huda, Roto, Gubuk, Grobogan pada tahun 2018, yaitu 1. Tata kelola organisasi, 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan publikasi, 3. Akselerasi pengkaderan, 4. Penguatan ekonomi, 5. Bidang pendidikan, 6. Bidang sosial kesehatan, 7. Peningkatan peran politik kader. Untuk merealisasikan 7 amanah di atas, PWNU Jawa Tengah masa khidmat 2018-2023 melakukan strategi 1. Mendiagnosis kesehatan jam'iyah, 2. Melakukan pemetaan jamaah. Melalui diagnosis kesehatan jam'iyah ditemukan 1. Mata rantai organisasi dari PW, PC, MWC hingga pengurus ranting dan anak ranting masih terputus. Dan ini berakibat bahwa komando organisasi kurang berjalan efektif dari tingkat PBNU hingga struktur terbawah. 2. Program baik dari PB maupun PW kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh jamaah di akar rumput. 3. Data, dokumentasi, dan arsip organisasi belum tertata dan terjaga secara rapi. 4. Banyaknya program dan kegiatan jam'iyah kurang relevan dengan kebutuhan jamaah. Pemetaan jamaah ditemukan 1. Mayoritas jamaah Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bermata pencaharian petani dan nelayan. 2. Jamaah Nahdlatul Ulama mayoritas masih berpenghasilan di bawah UMR Jawa Tengah. 3. Tingkat pendidikan jamaah Nahdlatul Ulama rata-rata 12 tahun masa pendidikan atau setingkat SLTP. 4. Mayoritas jamaah mengenal Nahdlatul Ulama hanya dari sisi amaliyah ritual saja.
Berdasarkan hasil pemetaan jamaah melalui SISNU, SIMNU, dan SIPNU, maka disusunlah strategi untuk mewujudkan 7 amanat Konferwil 15. 1. Pendidikan dasar PKP NU hingga tingkat ranting. 2. Pengelolaan kader pasca kaderisasi formal. 3. Pendidikan instruktur PD PKP NU. 4. Pendidikan menengah kepemimpinan NU atau PMK NU untuk penguatan struktur jamiah baik di tingkat wilayah maupun tingkat cabang. 5. Digitalisasi administrasi melalui SIPNU dan SISNU. 6. Pendidikan kader penggerak pertanian PKP PNU. Hal ini menjadi salah satu program prioritas, mengingat mayoritas warga Nahdlatul Ulama merupakan petani, di mana masalah terbesarnya adalah kelangkaan pupuk, menurunnya kesuburan tanah akibat banyaknya residu kimia sintetis, rendahnya pendapatan petani, lemahnya kemandirian benih, dan minimnya akses pemasaran produk pertanian. Hal yang harus kita garis bawahi adalah residu kimia sintetis akan memperburuk kesehatan masyarakat, terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Dari pendidikan penggerak pertanian ini, terbentuklah kelompok Tani Kadang Tani Sarwo Tulus atau KTST, yaitu kelompok pertanian yang sehat dan ramah lingkungan di bawah naungan LPPNU PWNU Jawa Tengah. Capaian program pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah periode 2018-2023. 1. Tata kelola organisasi. 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan publikasi. 3. Akselerasi pengkaderan. 4. Penguatan ekonomi. 5. Bidang pendidikan. Izinkan saya memberikan apresiasi penghargaan yang luar biasa pada LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Bentuk-bentuk kerjasama antara LP Ma'arif tingkat PW dan PC ini layak menjadi teladan bagi seluruh pengurus LP Ma'arif di Indonesia ini. 6. Bidang sosial dan kesehatan. 7. Peningkatan peran politik kader. Saya senang, sebetulnya sudah lama saya tahu bahwa PWNU Jawa Tengah ini punya banyak program yang bagus-bagus. Dan ya saya sebetulnya cukup sering lah komunikasi dengan Pak Muzamil, dengan Pak Huda soal program-program Jawa Tengah ini. Ya. Dan ini saya kira perlu dilanjutkan nanti karena hasilnya juga bagus, sudah kelihatan. Nah, sehingga segala macam gagasan tentang agenda-agenda itu bisa dijalankan secara nasional. Bukan hanya parsial-parsial sebagian-sebagian saja di berbagai wilayah Indonesia ini, tapi bisa dijalankan secara nasional. Jadi gampangannya kalau dari sudut pandang apa yang sudah dilakukan oleh PWNU Jawa Tengah ini, kita ingin supaya yang bagus-bagus dari program Jawa Tengah ini bisa masuk juga ke dalam program nasionalnya PBNU. Demikian kinerja pengurus wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat tahun 2018 sampai tahun 2024. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan
segala kekurangannya untuk dimaafkan, dan apabila ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.